Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syawal dengan NIM 60200120072. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mid semester praktikum cyber security. Oke, langsung saja kita memasuki praktikum pertama, yaitu footprinting dan reconnaissance. Jadi, footprinting merupakan salah satu langkah awal untuk mengetahui informasi terhadap target yang ingin kita akses atau kita retas. Sedangkan reconnaissance hampir sama dengan footprinting, namun di sini reconnaissance bertujuan untuk mengetahui protokol serta sistem yang digunakan oleh target. Oke, baik. Di sini pada praktikum pertama saya akan target saya yaitu Samudra Indonesia, di mana search engine yang saya gunakan yaitu Microsoft Edge, serta informasi penting yang saya dapatkan yaitu, jadi alamat perusahaan Samudra Indonesia ini terletak di Jalan Legend Esparman Cav 35 Jakarta. Di sini nomor telepon belum saya isi. Sedangkan di sini ada email perusahaan yaitu ini info.sism@samudra.id. Di sini Instagram perusahaannya yaitu yang ini samudra.id. Jadi jam operasional pada perusahaan ini yaitu mulai dari Senin sampai Jumat pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00. Di sini footprinting target dan social networking site, yaitu di sini yang pertama ada Bani M. Mulia selaku direktur dari Samudra Indonesia. Yang kedua yaitu beliau ini lahir pada tahun 1980, dan yang terakhir yaitu beliau merupakan alumni Universitas Indonesia Fakultas Ekonomi dari jurusan manajemen. Oke, langsung saja kita memasuki tools pada praktikum pertama yaitu HT-Track. Di sini ada berbagai macam tombol, kita klik next saja. Di sini project name yaitu saya beri nama MID Praktikum Cyber Security. Di sini project kategori yaitu saya isi dengan footprinting. Jadi di sini bisa kita memilih tempat penyimpanan folder pada praktikum pertama ini. Itu saya akan menyimpan pada folder ini, praktikum cyber security. Saya ulangi, kita meletakkan folder. Selanjutnya kita klik next. Nah, di sini setelah kita klik next, maka action yang saya pilih yaitu download website. Itu kita klik saja add URL. Ini saya masukkan www.samudra.id. Oke, kita klik OK. Nah, secara otomatis akan muncul di sini web address, URL-nya yaitu http://www.samudra.id. Oke, kita klik next saja. Nah, selanjutnya kita klik finish. Nah, ini merupakan proses untuk scanning dari website www.samudra.id. Kita tunggu saja proses pada tools ini sampai selesai. Setelah kita menunggu kurang lebih 20 menit, maka ini adalah hasil yang tampil, mirroring operation complete. Langsung saja kita klik salah satu dari ini, itu merupakan info log file. Lalu langsung saja kita browse mirror website. Nah, di sini
Nah, di sini maka akan tampil seperti ini. Setelah kita klik tadi browse mirror website, akan tampil seperti ini. Kurang lebih seperti ini tampilan yang ada setelah kita mirror website dari Samudra Indonesia. Oke, langsung saja kita klik finish. Lalu kita melihat folder yang setelah kita lakukan praktikum pertama tadi. Nah, maka ini adalah isi folder. Nah, ini adalah isi folder setelah kita melakukan footprinting menggunakan tools Win HT-Track. Nah, oke, langsung saja kita memasuki praktikum kedua. Oke, praktikum kedua yaitu hampir sama dengan praktikum pertama, yaitu footprinting dan reconnaissance lanjutan. Oke, di sini kita akan langsung masuk ke CMD. Nah, ini adalah tampilan CMD dari laptop saya. Langsung saja kita ping www.samudra. Nah, setelah kita ping www.samudra.com, maka akan tampil seperti ini. Yang ini merupakan IP dari www.samudra.com 103.7.225.140. Langsung saja kita akan mengecek frame size dari www.samudra.com. Itu ping www.samudra.com. Tapi di sini kita ingin mengecek dari frame size tertinggi dulu. Terus saja min-add 1500. Nah, setelah kita mengecek frame size dari website ini, maka akan tampil seperti berikut. Packet needs to be fragment but df set. Artinya kita perlu mengurangi frame size dari ini, frame size maksimum dari www.samudra.com. Tapi selanjutnya di sini kita akan mengecek frame size minimum, itu ping www.samudra.com. Coba kita masukkan 1300. Nah, setelah muncul reply from IP dari website ini, berarti frame size minimum dari website ini yaitu 1300. Lalu kita akan mencari batas dari frame size maksimum www.samudra.com. Masukkan 460. Nah, ini masih tampil seperti berikut. Coba kita naikkan lagi 1465. Nah, di sini 1465 dia itu tidak terbaca lagi reply from, melainkan packet needs. Coba kita masukkan 1464. Nah, berarti bisa kita ketahui bahwa frame size maksimum dari www.samudra.com itu yaitu di angka 1464. Sedangkan ketika kita memasukkan frame size maksimum dari website ini di angka 1465, maka akan tampil seperti berikut. Packet needs to be fragment but df.set. Oke, kita memasuki tahap tracer www.samudra.com. Nah,
kita akan menunggu dari proses tracer ini. Berikut proses tracer yang memakan waktu lumayan lama. Nah, ini adalah hasil dari tracer www.samudra.com seperti berikut. Pertama itu ini 11 ms, 3 ms, 9 ms sampai dengan 12. Jadi perlu saya jelaskan bahwa tracer berfungsi untuk melacak rute ataupun jalur yang dilalui oleh paket data dari komputer pengirim menuju tujuan yang ditentukan. Jadi di sini dalam tracer dapat membantu kita untuk mengidentifikasi setiap hop atau titik antara komputer pengirim dan tujuan, sehingga memungkinkan kita untuk memeriksa kecepatan seperti ini, kecepatan, latensi, dan kestabilan koneksi. Jadi seperti ini, mulai dari yang pertama, kecepatannya itu 11 ms, 3 ms, 9 ms, dan ini merupakan IP. Jadi IP dari yang dilalui oleh paket data dari komputer pengirim yang menuju tujuan. Oke, ini adalah hasil dari praktikum kedua. Langsung saja kita akan memasuki praktikum ketiga dengan judul Scanning Network. Perlu saya jelaskan bahwa scanning network merupakan suatu proses pengumpulan informasi tentang jaringan komputer untuk mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan ataupun layanan yang tersedia. Jadi beberapa dari scanning network itu berfungsi untuk mengetahui topologi jaringan dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dalam scanning network, yaitu yang pertama biasa kita dengar dengan nama port scanning. Jadi metode ini memeriksa port pada perangkat yang terhubung ke jaringan untuk mengetahui bahwa port mana yang terbuka. Selanjutnya ada juga network discovery dan vulnerability scanning. Jadi langsung saja kita memasuki pada tools praktikum ketiga ini, yaitu Zenmap. Ini merupakan tampilan dari tools Zenmap. Baik. Nah, ini terdapat target, profile, comment, dan lain sebagainya. Itu target kita Samudra Potere. Untuk melihat IP dari Samudra Potere kita perlu ping. Nah, ini tadi kita telah ping www.samudra.com, yaitu dengan IP 103.7.225.140. Baik, ini kita di 103.7.255.140. Nah, di sini profile terdapat beberapa pilihan, yaitu intense scan, ping scan, quick scan, dan lain sebagainya. Lalu kita pilih intense scan saja. Nah, ini ada comment, yaitu nmap dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita scan. Dan proses scan ini memerlukan waktu yang lumayan lama ataupun cukup lama, jadi bisa kita skip proses loadingnya. Kita telah menunggu kurang lebih dari 30 menit, maka ini adalah hasil setelah kita intense scan dari target website yang kita ingin ketahui. Tapi sebelumnya di sini saya merubah target saya menjadi IP dari Lentera, dikarenakan Samudra Potere, IP dari Samudra Potere itu memerlukan waktu yang cukup lama. Bahkan sampai sekarang itu belum muncul hasil seperti berikut. Maka dari itu saya ganti dengan www.lentera.com. Maka muncul tampilan seperti ini. Nah,
tampilan seperti ini, yaitu di sini muncul juga traceroute, yaitu dengan IP 192.168.1.1 dan yang kedua itu 10.154.96.1. Lalu kita lihat CMD apakah betul. Nah, setelah kita cek CMD, maka trace-nya itu sama dengan CMD dengan di tools Zmap ini. Yang pertama itu 192.168.1.1. Nah, sama. Dan yang kedua 10.154.96.1 itu juga sama. Nah, bahkan hampir keseluruhan dari tracer, CMD dan Zmap ini sama. Oke, langsung saja kita melihat topologi jaringan. Nah, bisa kita lihat topologi jaringannya. Di sini ada localhost, selanjutnya yaitu 192.168.1.1, kemudian melewati jalur lagi ke 10.154.96.1, sehingga dan yang terakhir yaitu bisa kita lihat 64.190.63.111. Oke, kita akan memasuki praktikum yang terakhir atau praktikum keempat dengan judul vulnerability scanning. Jadi vulnerability scanning merupakan suatu tahap proses identifikasi pada suatu sistem, aplikasi ataupun jaringan untuk mengetahui celah pada sistem tersebut. Jadi vulnerability scanning ini berfungsi agar suatu organisasi ataupun perusahaan dapat mengetahui celah terhadap website, jaringan ataupun aplikasinya. Jadi langsung saja kita masuk ke websitenya, yaitu Pentest Tool. Di sini Pentest Tool. Jadi Pentest Tool ini berfungsi untuk salah satu website yang berfungsi untuk banyak salah satunya seperti vulnerability scanning. Di sini ada light scan serta ada full scan. Ini kita masukkan www.samudra.com. Oke, setelah kita memasukkan target ataupun websitenya, maka kita akan scan target. Namun di sini untuk meminimalisir waktu, di sini saya sudah scan website tersebut. Jadi maka muncul hasil seperti ini. Website scanner light yaitu www.samudra.id. Nah, ini adalah hasil dari vulnerability scanning. Hasil vulnerability scanning. Nah, scan summary, jadi overall risk levelnya itu tinggi, medium, low, info. Di sini status scan-nya itu telah selesai dengan durasi 1 menit 23 detik dengan jumlah tes performance yaitu 19. Nah, bisa kita lihat seperti berikut. Ini ada 19 terkait vulnerability scanning. Yang high itu bertanda merah, medium bertanda kuning, low bertanda hijau, dan info selebihnya itu bertanda biru. Jadi seperti ini bisa kita lihat. Nah seperti ini. Mungkin saya akan bacakan salah satu dari celah pada sistem ini. Nah, anggap saja kita jelaskan tentang ini, vulnerability found for server. Jadi kerentanan sistem ditemukan pada server side software atau perangkat lunak. Jadi ini CV20154601 di sini PHP before 567 make allow remote attacker.
Nah, exploitnya itu ada non affected software, yaitu PHP 5.5.38. Namun kita juga dapat mendownload report dari hasil verifikasi. Prosesnya sedang loading. Kita download report. Nah, tadi beberapa hasil dari vulnerability scanning. Nah, jadi ini adalah hasil setelah kita download report dari Pentest Tools. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Anda centang https www.samudra.id. Di sini ROS rating itu high, hampir sama seperti pada websitenya, namun ini merupakan hasil report, jadi dapat kita save melalui file PDF. Agar ketika kita ingin melihat celah atau kerentanan sistem pada website ini, kita tak perlu lagi untuk membuka Pentest Tools, melainkan kita bisa membukanya langsung melalui PDF hasil dari vulnerability scanning. Nah mungkin sekian dari presentasi Meet semester praktikum cyber security dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.